Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa senantiasa kita pun berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang 10 sekutu iblis. Siapakah teman-temannya iblis itu? Yaitu ada 10, ya, kurang lebihnya. Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan suatu saat ketika sedang duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Ia pun menjawab, "Saya iblis," katanya. Kemudian kata Rasul, "Maksud apa kedatangannya?" Ya, iblis menceritakan bahwa kedatangannya atas izin Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah. Akhirnya kesempatan itu pun digunakan oleh Rasulullah untuk menanyakan beberapa hal, salah satunya mengenai teman-teman iblis dari umat Muhammad SAW yang akan menemaninya di neraka nanti. Akhirnya iblis menjawab, temannya di neraka nanti ada 10. Siapakah dia? Yang pertama, kata iblis, hakimul jair, hakim yang curang. Jadi itu temannya iblis, salah satunya adalah apa? Hakim yang curang. Maksudnya adalah seorang hakim yang berlaku tidak adil dalam menetapkan hukum. Ia menetapkan tidak semestinya. Ya, tak hanya hakim, dalam hal ini bisa juga para penegak hukum secara umum. Sinten mau penegak hukum? Ya, panjenengan tahu semuanya. Jadi penegak hukum yang tidak adil niku jadi teman iblis. Penegak hukum yang zalim niku jadi temannya iblis. Penegak hukum yang mau disogok untuk sebuah kesalahan itu pun menjadi temannya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun dia. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau seorang penegak hukum atau hakim tidak adil. Bahkan di rumah tangga pun orang tua yang tidak adil terhadap anak-anaknya pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Jadi orang yang bertakwa pun juga harus adil. Jadi seperti itu. Jadi temannya iblis apa yang pertama tadi? Hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Kemudian yang kedua adalah temannya iblis niku adalah ghaniyun mutakabbir.
Ghaniyun mutakabbir. Apa itu? Orang kaya yang sombong. Ghaniyun mutakabbir adalah orang kaya yang sombong. Jadi ia begitu bangga dengan kekayaan dan enggan mendermakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi piyambak ini pun merasa semua yang diperolehnya itu adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Qarun ditanya, "Dari mana hartamu ini, Qarun?" Ya, "Hadza min 'ilmin 'indi," ini dari ilmuku kata dia, karena dari usahaku kata dia. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan. Kayaknya sampai sekarang tidak ada yang menyaingi Qarun harta kekayaannya. Dalam artian yang kesombongannya. Tapi yang paling kaya Nabi itu adalah Nabi Sulaiman ya. Sulaiman. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang menjadi teman iblis adalah tajirun khain, yaitu pedagang yang berkhianat. Jadi teman iblis itu pedagang yang berkhianat. Jadi ia melakukan penipuan baik dalam hal kualitas barang yang diperdagangkan maupun mengurangi timbangan. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi bila membeli sesuatu ia selalu meminta ditambah, namun saat penjualnya ia melakukan kecurangan dengan menguranginya. Ya. Jadi biasanya kebanyakan juga khawatir maklar makan kenyang lari. Ya. Saya sendiri pun juga sering waktu itu jadi korban maklar. Jadi menceritakan sesuatu barang ini bagaimana barangnya bagus, istimewa. Kan biasa gitu ya. Oh, istimewa. Nah, seperti itu. Tapi ternyata setelah dipakai banyak yang rusak ya. Dah umur seperti itu. Jadi ini termasuk temannya setan. Ya na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga orang yang menimbun barang. Jadi termasuk pedagang yang berkhianat ini yang menimbun barang. Di saat seseorang membutuhkan, dia menimbun barang. Lah ini enggak boleh. Tapi kalau sebelum orang membutuhkan karena barang banyak, dia nimbun untuk kepentingan kelak kalau orang membutuhkan, itu lain lagi. Ya. Jadi arti menimbun barang itu ketika orang lain butuh dia timbun, lah itu tidak boleh. Ya. Ditimbun akhirnya orang kesulitan mencari. Ya tapi kalau buat stok lah boten napa-napa. Misalnya nyetok minyak, khawatir nanti mahal, khawatir orang banyak butuhkan, di stok lah nanti suatu saat bisa dijual lagi karena orang membutuhkan, enggak apa-apa. Nah itu bedanya Jadi seperti itu. Begitu juga dengan orang yang mengerjakan proyek ya, ini dan itu juga harus sesuai. Sesuai. Kualitas jalan, nah sekarang lumayan bagus tadi. Nah, ini Pak Muji ini yang biasa di proyek. Kualitas jalan dulu dengan sekarang berbeda kan? Insya Allah lebih bagus. Ya. Kemudian kelompok yang keempat yaitu yang menjadi teman iblis yaitu syaribul ahmar, orang yang meminum khamr. Syaribul ahmar, syaribul khamr, ya, syaribul khamr, orang yang meminum khamr. Ya. Minuman apapun yang memabukkan ia termasuk khamr. Apa saja, arak, wine, whisky atau minuman yang sejenisnya. Ya, bahkan anak muda yang tidak menemukan khamr akhirnya buat minum apa? Spiritus. Ya. Wah, ada oplosan. Ya, ada yang dari saya diceritai pedagang Tanjung waktu itu dia beli spiritus. Buat apa mas? Oh, ada aja. Dibawa ke Bali. Ya, itu sudah jelas. Saya itu tidak pernah beli lagi dia. Entah sudah meninggal atau ya apa. Iya, betul. Di oplosan. Jadi tidak nemu arak, tidak nemu whisky, tidak nemu bangsane anggur itu ya. Akhirnya dia buat oplosan sendiri. Dan anak-anak sekarang pinter buat oplosan. Ya, maafin ton.
kemudian dicampur apa, terus macam-macam. Saya nggak paham juga, buat putrik atau apa pokoknya, dan banyak dosisnya sehingga buat mereka teler. Dan ketika mereka nggak punya, ya mereka pakai jamur celentong itu. Semboro ada seperti itu, sampai mendem, ada yang mungkin meninggal. Ya Allah. Lah minum air putih lo nikmat, kok minum sing mabukkan, kelenger. Jadi pertemanannya setan. Dan terus bagaimana posisi kita? Jadi ketika ada minum minuman keras, kita harus menghindar dari tempat itu. Biasanya kalau nggak menghindar, nanti akan dikasih satu seloki untuk penghormatan, ya Pak Ndak? Nah, ini minum sedikit aja untuk penghormatan, akhirnya teler juga. Jadi harus menghindar. Dalam Islam kita dianjurkan menghindar ketika ada majelis mabuk-mabukan, cepat-cepat pergi. Kalau nggak bisa kita repot, orang kalau mabuk dikasih tahu kan nggak bisa, wangel, ya mental kan. Mendingan kita menghindar atau lapor aparat atau bagaimana enaknya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam riwayat yang disebutkan peminum khamar atau pemabuk dikatakan tidak beriman jika ia meninggal nanti masih terdapat khamar dalam tubuhnya. Ya Allah. Jadi ketika mabuk ada kejadian tetangga saya daerah sana, Lumajang aja gitu. Waktu saya masih kecil. Jadi mungkin mabuknya kelas berat sampai meninggal dia. Ya, ketika di kuburan ya orang-orang pada menghinanya, teman-teman yang tendang nisannya atau ya apa gitu, pokoknya tidak terhormat. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat kelak. Dan waktu itu masih muda. Ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang menjadi temannya iblis itu tukang fitnah. Nah, ini. Karena al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih pedih daripada pembunuhan. Dalam ayat yang lain juga disampaikan al fitnatu akbaru minal qatl. Ya, fitnah itu juga lebih besar daripada pembunuhan. Kalau membunuh itu menghilangkan nyawa seseorang dengan cepat, dalam fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Dan fitnah ini ya bisa pula pembunuhan karakter seseorang. Yang semulanya tokoh biasa berdakwah, difitnah, akhirnya turun derajatnya, akhirnya nggak diterima lagi oleh masyarakat. Itu fitnah besar. Ya. Termasuk fitnah itu mengungkap aib seseorang, walaupun benar tidak boleh disebarkan. Ya. Benar aja nggak boleh disebarkan, apalagi salah. Ya, seperti gosip atau ghibah ya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, jadi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keenam adalah temannya iblis itu shahibur riya, orang yang suka memamerkan diri. Ya. Mereka selalu ingin menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan amalnya, kekayaannya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Semuanya itu apa? Demi mendapatkan pujian dari manusia. Nah, ini juga temannya iblis. Ya. Jadi semua diserbati judulnya itu kalau bukan karena saya yang bangun masjid nggak akan berdiri kayak gini. Nah, gitu kan. Apalagi sewenang lek pengumuman telah menyumbang haji A ya, sejumlah 20 sak untuk bangun masjid. Ya, tiap Jumat diceritakan telah menyumbang haji A, menyumbang pasir 10 truk, telah mau tiap Jumat sewenang dia sebutkan. Ya. Disebutkan tidak apa-apa, asal dalam hati ini jangan sampai ada rasa riya atau pamer. Ya. Disebutkan supaya orang lain mau bantu tidak apa-apa. Ya. Jadi sedekah itu bisa disembunyikan ataupun diterang-terangkan tidak apa. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah akilul mal yatim ya. Akilul mal yatim, yaitu orang yang memakan harta anak yatim. Jadi mereka memanfaatkan anak yatim untuk meminta sumbangan. Setelah terkumpul banyak digunakan untuk kepentingan pribadinya, banyak digunakan untuk kepentingan keluarganya. Akhirnya anak yatimnya kurus-kurus, pengelolanya gemuk-gemuk. Amin. Niki banyak rambutan banyak biasanya.
Ini termasuk temannya iblis. Ya. Ada suatu daerah ya yang di Lumajang sana, ya. Jadi konon kabarnya sering makan hartanya anak yatim. Sewaktu tahu masih kecil ya. Ternyata pada akhirnya berdampak pada keluarganya. Ada salah satu, mohon maaf ini ibaratnya kalau pondok pesantren itu Gus, cucunya Gus, itu jadi penjahat besar. Jadi waktu itu harus ditangkap oleh polisi, sudah di hadapan dia. Entah kemana cepat-cepat ngilang. Jadi sampai polisi pun bisa dikelabui. Ya Allah, intel pun bisa dikelabui sama dia, saking lihainya dia. Ya. Sampai saudara saya pernah kerja di Bali, ya, dipinjam sepedanya, enggak balik, hilang, gondol. Dipinjam sebentar awalnya kali, ya enggak tahu datang ke sana ya istilahnya wis minta pertolongan ini dan itu sebagainya, pinjam sepedanya sebentar hilang di bawah. Padahal saudara dekat dempet rumahnya kemarin. Dempet dengan pondok pesantrennya. Ya itu saudara saya juga. Ya. Itu dampaknya kepada keturunan naudzubillah bisa jadi besar, memakan harta anak yatim itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan adalah al-mutahwahinu bis shalah. Orang yang meremehkan sholat. Ketika berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih kerja, masih ngurus ini, masih ngurus itu, tidak berhenti. Padahal yang manggil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Coba yang manggil Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Bupati, wow siap-siap, parfumnya sing wangi, bajunya setrikoan, ya, celananya jangan lupa setrika yang paling bagus. Sekarang mau menghadap bupati. Lah dia manggil Allah Subhanahu Wa Taala, kadang bajunya pas-pasan, ya. Seragamnya pas-pasan, ya, seperti itu. Kemudian yang orang yang melalaikan sholat pun juga orang yang sholatnya terburu-buru, tidak tumakninah. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lek alon-alon kados ngeten lalu dipraktekkan lama mboten? Nggih lumayan. Rukuke rada suwi, rada dangu, agak lama. Seperti itu. Jadi orang yang meremehkan sholat termasuk orang yang sholatnya terburu-buru. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menegur seseorang yang sholatnya terburu-buru sampai ditegur 3 kali, sholat kamu tidak sah. Sholat lagi, balik, ya Rasulullah, sholat kamu tidak sah sampai 3 kali. Terus orang itu penyerah, ya Rasulullah, bagaimana sholat yang baik, yang bagus? Rasul nyampaikan, rukuklah kamu sampai rukukmu itu menjadi tenang, sujudlah sampai kamu menjadi tenang. Lalu cepat-cepat kamu bisa tenang. Nih, bentar lagi musim balapan, terawih, balapan, mentul jedek-jedek bablas angin. Pelan-pelan walaupun 20 rakaat 23 pelan-pelan mawon. Oke. Suratnya pendek pelan. Kadang kali 11 kali 23 sapi marining. Kemudian yang ke-9 adalah mani'uz zakah, orang yang enggan membayar zakat. Okay. Mereka merasa berat untuk melakukan zakat, ya, padahal zakat itu adalah untuk membersihkan diri dan hartanya. Ya, zakat profesi, ya, zakat pertanian dikeluarkan, zakat mal juga dikeluarkan. Insya Allah lebih enteng kalau kita mengeluarkan zakat daripada totalan teng akhirat. Lek totalan teng akhirat zakat itu tidak dikeluarkan, maka totalannya dengan setrika dari api neraka dinyoskan kepada tubuh manusia yang tidak mengeluarkan zakat. Naudzubillah min dzalik. Karuan saat ini wis ngoyo bayar zakat bermasalah daripada nanti ngoyo di akhirat bayar zakat, gentine dengan setrika dari api neraka dinyosno ke dalam tubuh, hancur lebur, diganti lagi, dinyoskan lagi, begitu seterusnya sampai lunas zakatnya. Ya, seperti itu.
Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah man la yutilul amal, orang yang panjang angan-angan. Nah niku enggan berbuat kebaikan tapi panjang angan-angan. Mengingat sesuatu berandai-andai, andai kata saya punya mobil 10 enak ya. Tapi tidak kerja. Andai kata rumah saya ada 5 enak. Andai kata. Ya akhirnya pikirannya andai kata. Dan seperti ini gampang dimasuki setan. Andai kata nih bro. Andai kata kita sudah melakukan sesuatu terjadi ya, umpama itu suatu keburukan, katakanlah qadarullah, niku sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat kembali bahwasanya harta yang kita cari adalah untuk taat kepada Allah. Harta yang kita perjuangkan adalah untuk mencapai surganya Allah. Harta yang kita tiap hari menatanya, mengaturnya, memperjuangkannya sampai keluar keringat dan air mata, semuanya itu adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kembalikan harta itu hanya untuk kebangga-banggaan, mengumpulkan di dunia ini dan itu dan sebagainya, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai ke yang lumpur taatnya kepada Allah semakin berkurang, semakin banyak hartanya, na'udzubillah min dzalik, dia bisa mendapatkan adab kubur. Ya, semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari temannya iblis tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan min an-nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.